Puji nama Tuhan, kita dapat berkumpul di tempat ini kembali. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyembah nama Tuhan. Karena kemurahan kita ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan janjinya terjadi dalam hidup kita.
wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau Haleluya.
Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan yang kami sembah siang dan malam. Pada saat ini Engkau lihat kami umat-umat-Mu. Kami berdiri di hadapan hadirat-Mu. Kami menaikkan puji dan sembah kami di hadapan hadirat-Mu. Engkau mengurapi kami sekalian agar supaya lewat puji-pujian kami boleh merasakan satu kekuatan dalam kami mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba-coba menghalang-halangi iman kami. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar kebebasan daripada Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami habiskan ibadah ini dalam berkat nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji dan muliakan nama Tuhan. Kita sorak-sorai. Datanglah ke bait-Nya. Dengan
sukacita. Puji nama Tuhan, kita memuji dan muliakan nama Tuhan. Kita mau girang-girang, mari bangkit berdiri, kita angkat pujian kita. Tuhanku Maha Besar. Raja segala raja,
persilakan duduk kembali. Tiba saatnya kami buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang ingin bersaksi. Dipersilakan untuk maju ke depan. Puji nama Tuhan, jika belum ada pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sebagian dari firman Tuhan. Kita mau Bapa sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang baru. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari jangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena
Benar Tuhan, kasih-Mu seperti air yang mengalir yang tidak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kami. Meskipun kami mengalami musim demi musim, namun kami yakin Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Pada saat ini kami akan sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, bantu kami untuk kami mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami pada saat ini. Kuasa-kuasa kegelapan yang ingin merampas benih itu dari kami, kami patahkan segala jenis kuasanya di dalam nama Yesus. Otoritas Tuhan ada di tempat ini. Berikan kami sukacita, pikiran yang jernih, akal yang sehat, logika yang baik di bawah otoritas Roh Kudus, agar kami mampu mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama ya tentang bagaimana kita belajar menerima segala sesuatu dari Tuhan. Ya. Karena sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita sangat mengharapkan apa yang Tuhan bisa beri kepada kita. Ya. Nah, namun kadang-kadang pada saat kita menerima hal-hal yang berasal daripada Tuhan, itu tidak seperti apa yang kita inginkan atau tidak seperti apa yang kita rencanakan Bapak Ibu Saudara. Ya. Oleh sebab itu pada saat ini kita akan sama-sama belajar ya dengan tema kebenaran firman Tuhan, yaitu belajar menerima apa yang berasal daripada Tuhan. Nah, oleh sebab itu mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Ayub. Ayub pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Ayub pasal 2 ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Sekali lagi, Ayub pasal 2 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Baik, kalau kita sudah mendapatkannya, saya akan membacakan untuk kita semua Bapak Ibu Saudara. Ya. Silakan kita memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Firman Tuhan berkata di ayatnya yang ke-9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat yang ke-10, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik daripada alam, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Nah, saya yakin dan percaya kita semua tahu kisah ini Bapak Ibu Saudara. Mulai dari kita sekolah minggu hingga pada saat ini sering sekali dikhotbahkan bagaimana kisah Ayub. Nah, di mana kitab Ayub ini adalah kitab yang diperkirakan kitab yang pertama kali ditulis di dalam Alkitab. Karena Ayub ini kemungkinan hidupnya itu ada di zaman Abraham Bapak Ibu Saudara. Ya, ada di zaman Abraham, sedangkan Taurat sendiri ya itu ditulis oleh Musa. Nah, sedangkan Ayub ini banyak ahli-ahli yang mengatakan bahwa kitab Ayub ini ditulis oleh Ayub itu sendiri. Ya, kita tahu Ayub adalah seorang yang kaya di zamannya. Ya, bisa dibilang dia memiliki kehidupan yang sempurna Bapak Ibu Saudara. Ya, dengan kesalehannya dia memiliki banyak lembu sapi ternak, dia memiliki banyak pekerja di tempatnya, ya. Dia memiliki seorang istri, memiliki anak-anak, hidupnya sempurna sekali Bapak Ibu Saudara. Ya, bahkan firman Tuhan mengatakan di pasal 1, Tuhan menyertai dia, Tuhan memagari dia, bahkan memagari rumahnya, sehingga Tuhan membuat dia berhasil karena kesalehannya Bapak Ibu Saudara. Ya. Hingga suatu saat di pasal yang pertama, ya, iblis datang kepada Allah. Ya. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk meminta izin kepada Allah mencobai Ayub. Ya. Kalau kita kembali di pasal yang pertama, kembali ke pasal pertama, saya akan mulai dari ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub?
Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Yang ke-11, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyanya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ya. Ini yang dilakukan iblis, Bapak Ibu Saudara. Dia menjelajah bumi, dia mengintai ya orang-orang benar, semua orang dia intai, Bapak Ibu Saudara. Termasuk kita pada saat ini juga ada di dalam intaian kuasa kegelapan. Ya. Dia dengan senyap melihat orang-orang percaya, melihat celah. Tapi ada satu hamba Tuhan yang tidak bercelah di zaman itu, yaitu Ayub. Sehingga Tuhan pun bertanya kepada iblis, ya, apakah engkau melihat hambaku Ayub? Ya. Sedangkan Ayub yang hidup saleh, yang hidup jujur, ya, iblis memantau. Apalagi kita orang-orang yang hidup di zaman ini, Bapak Ibu Saudara. Iblis memantau dengan caranya dia. Bahkan di sana dikatakan, ya, iblis berkata kepada Tuhan, di ayat yang ke-9, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Jadi iblis mengira Ayub beribadah kepada Tuhan, dia takut akan Tuhan karena dia sudah memperoleh apa yang dia peroleh, Bapak Ibu Saudara. Yaitu kekayaan, yaitu anak-anak, yaitu istri, yaitu harta bendanya. Iblis bertanya, apakah kalau itu diambil dia masih beribadah kepada Tuhan? Ya. Kalau kita kembali, Bapak Ibu Saudara, lanjut ke pasal yang kedua. Tuhan mengambil seluruh harta benda Ayub. Seluruh ternaknya, anak-anaknya. Anak-anaknya diambil, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada sisa. Apakah dia meninggalkan Tuhan? Tidak. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Nah, apa tujuan iblis, Bapak Ibu Saudara, untuk mencobai seorang Ayub? Kemudian ayat yang ke-11 kembali di pasal yang pertama, ini adalah tujuan iblis, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dia punya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ini adalah tujuan utama dari iblis, agar orang percaya itu mengutuk Tuhan, meninggalkan Tuhan. Ini adalah tujuan satu-satunya. Pada saat dia mengambil harta benda Ayub, tujuannya agar dia meninggalkan Tuhan. Dan pada saat dia memberikan sakit penyakit kepada Ayub, tujuannya adalah untuk meninggalkan Tuhan. Nah, kalau kita kembali di pasal yang kedua, ini hampir terjadi, Bapak Ibu Saudara. Yang dikatakan istri Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini dikatakan istri Ayub, karena ini adalah tujuan dari kuasa kegelapan, agar Ayub mengutuki istrinya kemudian sudah selesai. Karena kekecewaan. Pada saat harta bendanya diambil, istrinya masih bertahan bersama-sama dengan dia, Bapak Ibu Saudara. Tapi begitu dia mengalami sakit penyakit, bahkan Alkitab mengatakan, ya, orang mencium aroma nafasnya Ayub itu memuntah menjijikan, Bapak Ibu Saudara. Itu dalam kitab Ayub pun dikatakan seperti itu. Ya, hingga dia mengambil beling untuk menggaruk luka-luka yang ada di tubuhnya. Orang tidak lagi melihat dia sebagai orang yang kaya.
Saya pernah melihat orang yang dipasung, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau di tempat, di kampung-kampung ya, ada orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan. Mereka diambil untuk dipasung. Kenapa dipasung, Bapak Ibu Saudara? Karena mereka itu berusaha untuk mengganggu keamanan orang lain. Bisa membahayakan orang lain. Ya. Jadi mereka dipasung. Kakinya itu dibelenggu. Saya pernah melihat, ya dia buang air di situ. Ya. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu Saudara, kalau saya melihat lebih kotor daripada anjing. Dia buang air kencing di situ, buang air besar di situ dibersihkan. Dia mandi hanya disiram dari luar, memiliki kerengkeng. Kami pernah melihat hal itu Bapak Ibu Saudara. Luka borok di sana sini. Ya. Dan Ayub yang dia alami lebih parah daripada itu. Karena tubuhnya muncul luka-luka atau koreng-koreng. Ya. Muncul borok-borok Bapak Ibu Saudara. Sehingga inilah yang membuat istri Ayub sudah tidak tahan lagi. Dan dia katakan kepada Ayub, kutuki saja Tuhan Allahmu. Ya. Kutuki dia. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani Bapak Ibu, di sana dikatakan barak. Barak itu artinya tinggalkan Tuhan Allahmu. Engkau sedang menyembah Allah yang salah. Cari Allah yang lain, cari Tuhan yang lain. Ini yang dikatakan istri daripada Ayub. Apa yang Ayub katakan? Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Ini terjemahan bahasa Indonesianya Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita melihat di arti sebenarnya, Ayub berkata kepada istrinya, engkau berbicara seperti orang yang tidak memikirkan, tidak berpikir dahulu. Ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara Ayub berkata seperti itu? Karena sekian lamanya mereka menerima berkat daripada Allah. Sekian lamanya Tuhan memberkati keluarga ini. Tapi begitu Tuhan mengizinkan keluarga ini mengalami pencobaan, mereka meninggalkan Tuhan. Dan poinnya adalah Bapak Ibu Saudara, yang Ayub katakan, apakah kita mau menerima yang baik daripada Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saya yakin dan percaya semua yang Tuhan berikan itu baik Bapak Ibu. Ya. Tidak ada yang buruk. Tapi pengertian buruk di sini bukan buruk menurut versinya Tuhan, ya. Tetapi buruk di sini artinya pada saat Tuhan memberikan kepahitan kepada kita, Tuhan mengizinkan hal yang sangat-sangat berat bagi kita. Apakah kita mau meninggalkan Tuhan? Ya. Pada saat kita berbicara tentang belajar menerima sesuatu dari Tuhan, ada dua yang dibahas oleh Ayub. Ya. Ada dua, yang pertama adalah kita menerima hal yang baik daripada Tuhan. Ya. Tuhan menyertai kita dengan kekayaan, Tuhan menyertai kita dengan anak-anak yang luar biasa. Tuhan memberkati kita, memberikan kita dengan hikmat, ya, dengan iman. Tuhan memberikan keselamatan bagi kita. Ya. Bahkan seperti Ayub, dia menjadi orang yang terkaya di zamannya. Tuhan memberkati karena kesalehan dan kejujurannya Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan hal yang kedua yang diterima daripada Tuhan adalah hal yang buruk yang Ayub katakan. Tuhan izinkan ini terjadi. Luar biasa kalau kita melihat betapa dalam pandangan manusia tega sekali Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Ya. Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Hal yang Ayub alami belum tentu kita bisa alami Bapak Ibu Saudara. Tapi satu hal yang kita yakini, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia dan adil. Keadilan Tuhan itu tidak perlu kita pertanyakan. Keadilan Tuhan itu kita imani Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan memberkati Ayub, ya, pada zaman itu karena kesalehan dan kejujurannya di pasal 1. Karena dia saleh diberkati Tuhan, karena dia jujur diberkati oleh Tuhan.
Tetapi apakah Tuhan hanya sebatas itu memberkati dia? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin memberkati Ayub lebih dan lebih lagi. Ya, bahkan lebih daripada kesalehannya dia, daripada kejujurannya dia. Dengan apa? Dengan melihat ketaatan daripada Ayub. Melihat ketaatan daripada Ayub, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu pemberian Tuhan, apakah kita hanya mau menerima yang baik saja? Tapi begitu Tuhan memberikan kita padang gurun, kita mengatakan saya sedang menyembah Allah yang salah. Mungkin saya ada di agama yang salah. Mungkin saya ada di gereja yang salah. Dulu sebelum saya kenal Tuhan, hidup saya baik. Begitu saya kenal Tuhan, hidup saya berantakan. Ya. Mengapa pencobaan ini tidak kunjung-kunjungnya berhenti? Jangan-jangan saya ada di agama yang salah. Jangan-jangan saya menyembah Allah yang salah. Jangan-jangan saya ada di gereja denominasi yang salah, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi Tuhan mau memberkati kita lebih lagi. Sehingga ketaatan Ayub menghasilkan berkat. Pada saat Tuhan memberkati Ayub, ya, yang di pasal yang pertama itu karena kejujurannya. Ya, karena hatinya. Tapi begitu kita melihat selesai Allah mengizinkan hal yang berat terjadi kepada Ayub, Tuhan memberkati 4 kali lipat karena ketaatan Ayub. Kalau Tuhan tiba-tiba memberkati Ayub, Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan itu tidak adil. Ya, karena keadilan Tuhanlah, maka Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Karena di balik setiap padang gurun Tuhan menyediakan padang rumput hijau bagi kita. Ya. Tuhan gantikan setiap tetesan air mata kita menjadi permata yang indah. Ya. Tuhan gantikan tangisan kita menjadi tawa yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita belajar pada saat kita menerima hal yang buruk yang berasal daripada Tuhan. Ya. Kalau kita menerima hal yang baik enak, Bapak Ibu Saudara. Tapi pada saat kita menerima hal-hal yang menyakiti hati kita, ya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Bagaimana sikap kita kepada Tuhan? Apakah kita akan mengutuk Tuhan? Apakah kita akan meninggalkan Tuhan? Mencari Allah lain? Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di sini ya, ada 4 hal yang Tuhan ajarkan kepada kita. Agar kita mampu menerima yang berasal daripada Tuhan. Baik atau tidak baik keadaannya. Nah, kalau kita membaca di dalam kitab Yakobus pasalnya yang ke-5. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-11. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-11, di sana dikatakan sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ya. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan pada saat Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan yang berat, Tuhan memberikan kita padang gurun itu, yaitu bersabar, Bapak Ibu Saudara. Ya. Bersabar. Kita baca di Yakobus 5 mulai dari ayat yang ke-7 dikatakan, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Sabar. Sabar ini berat Bapak Ibu Saudara. Tidak semua orang yang memiliki kesabaran yang panjang. Termasuk kami hamba-hamba Tuhan pun ada saatnya kesabaran itu habis. Ya, ada saatnya kesabaran itu sudah tidak ada lagi. Ya. Selama kita masih manusia, hal yang paling Tuhan uji daripada kita adalah kesabaran. Ya. Bagaimana seorang orang tua menghadapi anak-anaknya, Tuhan katakan sabar. Bagaimana istri menghadapi suaminya dikatakan sabar. Bagaimana ya, suami menghadapi istri dikatakan sabar, Bapak Ibu Saudara. Kita menghadapi pekerjaan Tuhan katakan sabar.
Berat. Tuhan tidak katakan kepada Ayub, engkau akan melalui proses ini 10 tahun. Tidak. Tidak ada Tuhan katakan engkau melewati ini 20 tahun. Tetapi Tuhan menguji dia. Tanpa dia tahu berapa lama dia harus menghadapi hal tersebut. Dan itu pun datang kepada kita. Pada saat kita mengalami sakit penyakit, Tuhan katakan sabar Bapak Ibu Saudara. Berat. Ya. Tidak mudah kami untuk mengkhotbahkan hal ini. Tentang kesabaran. Kami pun diuji tentang kesabaran Bapak Ibu Saudara. Berat. Ya. Bahkan orang-orang yang sering menasihati kita, orang katakan sabar dalam hati kita. Kamu tidak tahu apa yang saya rasakan. Ya Bapak Ibu Saudara, kami pun merasa hal yang sama. Pada saat kami sudah, sampai kapan seperti ini? Sampai kapan seperti ini? Ya. Orang katakan sabar, sabar. Jangan melihat manusia, kita harus melihat Tuhan. Ya. Kadang-kadang kata-kata ini sering disalahartikan Bapak Ibu Saudara. Ya, sering disalah tafsirkan. Oh, jangan pandang kepada manusia, tetapi pandang kepada Tuhan. Ya, orang yang tidak memahaminya bermaksud hanya untuk membungkam mulut-mulut orang yang merasa sakit hati. Pada saat kita mengalami masalah, ya, memang betul kita harus memandang Tuhan. Tetapi mata jasmani kita tetap memandang manusia Bapak Ibu Saudara. Hal yang harus kita lakukan. Ya, bukan hanya pasrah. Tapi kita harus menyelesaikan hal-hal tersebut, menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Bukan hanya membiarkan, bukan hanya kita katakan, nanti Tuhan yang kerjakan semuanya. Kita hanya berdiam, tidak Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kesabaran Ayub diuji. Istrinya kehabisan kesabaran. Tidak sabar Bapak Ibu Saudara. Ya. Tidak sabar istrinya. Oleh sebab itu, istrinya katakan kepada Ayub, kutukilah saja Tuhan Allahmu dan matilah. Ya. Dia tidak sabar. Pada saat ini Tuhan berbicara kepada istri-istri, sabar. Sabar kepada anak-anakmu. Sabar kepada suamimu. Kalau engkau ingin diberkati oleh Tuhan. Istri Ayub adalah contoh. Bagaimana ketidaksabarannya dia Bapak Ibu Saudara. Sehingga dia suruh Ayub untuk mengutuki Tuhan. Dan itu adalah goal dari kuasa kegelapan. Tujuan dari kuasa kegelapan agar kita mengutuki Tuhan kita dan meninggalkan dia. Hanya satu kata sabar. Tapi bukan hal yang mudah. Kita belum naik jabatan dikatakan sabar. Kita difitnah dikatakan sabar Bapak Ibu Saudara. Ya. Kemudian, hal apa yang harus kita lakukan berikutnya pada saat kita menerima hal-hal yang menurut kita buruk yang berasal daripada Tuhan. Pada saat kita menerima padang gurun yang berasal daripada Tuhan. Yang kedua adalah kita tetap percaya. Jadi yang pertama kita sabar, yang kedua kita tetap percaya. Nah kalau kita baca terus ayat ini Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-8, Yakobus 5 ayat yang ke-8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Meneguhkan hatimu ini juga berbicara tentang kamu harus percaya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, ini kata-kata yang sering ditulis dalam Alkitab, terutama dalam kitab Yosua Bapak Ibu Saudara. Ya, teguhkan hatimu. Pada saat hati kita sudah mulai bimbang, kita teguhkan hati kita. Pada saat penyakit tidak kunjung sembuh, kita yakin waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Banyak orang Kristen, dia sakit tidak kunjung sembuh. Sudah didoakan mulai dari pendeta A, pendeta B, sampai pendeta Z datang berdoa kepada dia dari semua denominasi gereja, tidak kunjung sembuh. Akhirnya undang paranormal Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena hatinya tidak teguh. Karena imannya mulai pudar.
Dia merasa Tuhan sudah meninggalkan dia. Ya. Kalau kita merasa Tuhan meninggalkan kita, Yesus pun mengalami hal yang sama sebagai manusia. Saat dia katakan, Eli, Eli lama sabatani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus adalah sebagai teladan. Yesus adalah manusia 100%. Apa yang kita alami, Yesus pun alami. Kalau kita pernah merasa ditinggalkan Tuhan, Yesus pun pernah merasa seolah-olah ya, dia sendirian. Tapi Tuhan yang berjanji kepada kita, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Dan itu juga kata-kata Tuhan, saya yakin itu juga yang Ayub pegang. Kalau kita diberkati oleh Tuhan, di hari-hari yang lalu, Tuhan yang sama yang akan menolong kita di hari ini dan hari yang akan datang, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi hal yang kedua, sikap kita pada saat kita menerima hal-hal yang berat daripada Tuhan. Tetap percaya, kuatkan dan teguhkan hati kita. Ya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, apa sikap kita? Apa sikap yang harus kita ambil pada saat kita menerima hal-hal yang berat? Ya, yang berikutnya adalah jangan mengeluh atau bersungut-sungut. Ya. Kita baca di ayat yang ke-9, Yakobus pasal 5 ayat yang ke-9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut, orang yang mengeluh adalah orang yang tidak mengucap syukur, Bapak Ibu Saudara. Jadi lawan kata dari ucapan syukur adalah bersungut-sungut. Menyesali kehidupannya. Menyesali apa yang sudah dia alami. Ya. Kalau kita melihat Ayub, apakah dia menyesal mengiring Tuhan? Ada lagu yang mengatakan, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Pada saat kita mengambil langkah untuk mengikuti Yesus, apakah kita menyesal? Yang kita harapkan pada saat kita mengikuti Yesus seperti Ayub, menerima kekayaan, anak-anak yang luar biasa, seorang istri, memiliki harta benda, itu yang kita harapkan. Banyak orang yang hanya datang kepada Yesus, hanya mencari mujizat, hanya mencari kekayaan, hanya mencari motivasi-motivasi dari hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena banyak hamba-hamba Tuhan yang hanya berbicara tentang berkat, berkat, dan berkat. Ya. Orang yang ikut Tuhan akan kaya, benar Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita ingat Tuhan itu adil. Kalau kita hanya mau mencari kekayaannya, kita pasti akan meninggalkan Tuhan pada saat Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang berat. Kalau kita mengikut Tuhan hanya mau mencari kesembuhannya Bapak Ibu Saudara. Pada saat kita tidak sembuh, pada saat penyakit semakin parah, pada saat dokter katakan usiamu tinggal 3 bulan lagi. Banyak orang yang mencari jalan pintas. Mencari paranormal, dukun dan sebagainya, bayar mahal. Ya. Karena dia putus asa. Dia bersungut-sungut, kenapa begini, kenapa begitu? Apakah Tuhan meninggalkan saya? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita belajar melalui kebenaran firman Tuhan ini, melalui tokoh Ayub. Ya. Dia tidak bersungut-sungut. Ya. Dia tidak bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara. Dia tidak mengeluh. Pada saat Tuhan izinkan dia tidak mengeluh. Dia tidak bersungut-sungut karena dia tahu Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia layani tidak akan pernah meninggalkan dia. Berkat yang dia terima sebelumnya jauh lebih besar daripada penderitaan yang dia alami pada saat itu. Dia tidak mengeluh. Istrinya mengeluh. Sahabat-sahabatnya mengeluh Bapak Ibu Saudara. Tapi sikap hati daripada Ayub, dia tidak mengeluh dan tidak bersungut-sungut. Kemudian yang berikutnya, pada saat kita menerima hal yang berat yang berasal daripada Tuhan, yang harus kita lakukan adalah
jangan saling mempersalahkan. Yang keempat, jangan saling mempersalahkan. Jadi yang pertama, bersabar. Yang kedua, tetap percaya. Yang ketiga, jangan mengeluh atau bersungut-sungut. Dan yang keempat, jangan saling mempersalahkan. Ya. Di ayat yang ke-9, di sana dikatakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Ayub tidak mempersalahkan Tuhan pada saat Tuhan izinkan dia mengalami hal yang berat. Ayub tidak menyalahkan istrinya pada saat dia mengalami hal yang berat. Ayub tidak menyalahkan sahabat-sahabatnya pada saat dia mengalami hal yang berat. Karena dia tahu segala sesuatu yang membuat dia dekat dengan Tuhan itu adalah berkat, Bapak Ibu Saudara. Karena dia tahu semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Itu ada di dalam kendalinya Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Oleh sebab itu Ayub tetap teguh. Tidak seperti saat ini, Bapak Ibu Saudara. Kuasa kegelapan itu dia adalah pendakwa. Pendakwa itu artinya menyalah-nyalahkan orang. Ya. Pada saat kita jatuh dalam dosa, pada saat kita mengalami hal-hal yang berat, dia katakan, kamu yang salah, kamu yang salah. Dia mendakwah kita, Bapak Ibu Saudara. Kamu jauh daripada Tuhan, kamu berdosa, makanya kamu sakit. Kamu sih melakukan hal ini, makanya orang-orang membenci kamu. Ya. Kamu yang duluan, makanya istri kamu balas, makanya suami kamu balas. Kamu yang tidak mendidik anak-anak dengan baik, makanya anak-anak kamu seperti itu. Itu adalah cara kerja kuasa kegelapan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Mungkin orang tuamu berdosa, makanya kamu sekarang seperti ini hidupmu. Ya. Sama seperti orang sakit yang datang yang dibawa kepada Yesus. Orang katakan, guru, siapakah yang berdosa? Apakah orang ini, apakah orang tuanya? Siapa yang berdosa? Orang mencari siapa yang salah, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan katakan tidak ada yang berdosa. Mengapa dia mengalami sakit dari lahir? Karena melalui penyakit ini nama Tuhan akan dipermuliakan. Ya. Kadang sering seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Kami pun dulu sering mengalami hal yang sama. Aduh sakit sekali. Dosa apa saya sama Tuhan? Kenapa Tuhan begitu tega kepada saya? Salah apa saya? Itu adalah pengaruh kuasa kegelapan dalam pikiran kita Bapak Ibu Saudara. Ya, agar kita menyalahkan diri kita sendiri. Kalau sudah menyalahkan diri kita sendiri, kita akan menyalahkan orang lain. Begitu kita mengerjakan sesuatu, ini biasanya laki-laki, bapak-bapak, mengerjakan sesuatu, begitu pekerjaannya salah yang disalahkan istrinya. Ya. Kamu sih ganggu terus, saya tidak konsen. Ya. Kadang-kadang istri pun begitu menyalahkan anak-anaknya. Ya. Begitu dia adonan di dapur, begitu salah campurannya. Yang disalahkan anak-anaknya, yang disalahkan suaminya, yang disalahkan merek tepungnya yang tidak berkualitas dan sebagainya, mencari siapa yang salah. Tujuan kuasa kegelapan adalah itu, agar kita menyalahkan diri kita dan kita menyalahkan orang lain. Kita berusaha untuk tidak menyalahkan orang lain, Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Itu ada dalam kendali Tuhan. Ya. Itu ada dalam kendali Tuhan. Kami pernah bertemu dengan seorang anak. Dia pintar Bapak Ibu Saudara. Dia lulus di salah satu jurusan yang kalau dia lanjut ke situ, dia mungkin tidak akan sanggup. Kan secara biaya. Kalau secara otak mungkin dia sanggup. Dia sempat protes kepada Tuhan. Dia menyalahkan orang tuanya.
Dia katakan seandainya orang tua saya kaya. Seandainya orang tua saya punya uang, saya sudah pasti masuk ke jurusan itu. Saya pasti masuk ke kampus itu. Namun karena keterbatasan. Ya, akhirnya dia masuk di kampus, di jurusan yang dia tidak kehendaki karena kemampuan orang tuanya, Bapak Ibu Saudara. Karena kemampuan orang tuanya. Dan akhirnya dia pun tidak selesai di jurusan tersebut. Karena memang hatinya tidak di situ. Ya. Dia kecewa sekali dengan orang tuanya. Kecewa. Ya. Kami bertemu dengan anak ini pada saat kami ada di Samarinda. Dia curhat, seharusnya saya tidak masuk di jurusan ini, Kak. Cuma karena ekonomi kami tidak baik. Setelah kami cari tahu, dia kecewa berat dengan orang tua. Dia menyalahkan orang tuanya. Tuhan mengajarkan kita untuk kita selalu bersabar, Bapak Ibu Saudara. Bersabar. Pada saat kita bersabar, pada saat kita tetap percaya, pada saat kita tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, pada saat kita tidak mempersalahkan orang lain. Ya, Tuhan katakan, ya, saya akan bacakan ayat selanjutnya di dalam Yakobus ini, ayat yang ke-9, saudara-saudara janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Jadi kalau kita bersungut-sungut, kita mempersalahkan orang lain, ya, maka penghukuman Tuhan menjadi bagian kita. Ya. Jadi penghukuman itu Bapak Ibu Saudara, kita berbuat terlebih dahulu, baru Allah izinkan kita mengalami hal yang berat. Tapi yang dialami oleh Ayub bukan penghukuman. Karena apa? Karena dia tidak pernah menyakiti hati Tuhan. Dia adalah orang yang saleh, orang yang jujur. Kenapa Tuhan mengizinkan dia untuk menerima hal-hal yang berat? Karena Tuhan butuh alasan untuk memberkati Ayub. Karena Tuhan itu adil. Kalau tiba-tiba Tuhan memberkati Ayub tanpa melihat prosesnya dia, Tuhan itu tidak adil, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau lihat ketaatan Ayub. Tuhan izinkan. Dan itu bukan penghukuman. Ya. Bukan penghukuman, tetapi alasan Tuhan untuk memberkati Ayub lebih dan lebih lagi. Kita tahu endingnya Ayub, dia diberkati 4 kali lipat. Dari apa yang dia miliki sebelumnya. Kalau kita diizinkan Tuhan mengalami sakit penyakit, mungkin itu alasan Tuhan untuk memberkati kita. Kalau kita mengalami kekecewaan dengan orang lain, pada saat kita sabar, mungkin itu cara Tuhan untuk memberkati kita. Tetapi kalau kita sudah kehilangan iman, kita sudah saling mengeluh, mempersalahkan orang lain, kita akan menerima hukuman yang berasal daripada Tuhan. Ya. Kemudian apa Bapak Ibu Saudara? Ayat yang ke-10, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ya, kita mengikuti teladan. Salah satunya adalah Ayub, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-11 di dalam Yakobus ini. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Ya. Berbahagia. Ayub dia mengalami penderitaan. Tuhan katakan dia berbahagia. Ya. Orang yang berbahagia, orang yang mengucap syukur, dia tidak akan mengeluh. Tidak akan mempersalahkan orang lain. Ya. Yaitu mereka yang telah bertekun. Ya, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tuhan itu penuh belas kasihan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita belajar memiliki sikap hati pada saat kita menerima baik atau buruknya yang berasal daripada Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kita hal yang baik, itu artinya karena kita sudah hidup tulus di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kita dalam tanda kutip hal yang buruk, itu tandanya Tuhan mau memberkati kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin melihat kita ada di padang gurun untuk kita memperoleh padang rumput yang hijau. Tuhan ingin mengubah air mata menjadi permata. Ya. Karena ketekunan menghasilkan kebahagiaan. Kami undang pemain musik, singer, worship leader bisa maju ke depan. Ya.
Kita percaya berkat Tuhan atas kita itu melimpah. Kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami sakit penyakit, kita katakan ini berkat yang berasal daripada Tuhan. Kita memperoleh anak yang sulit diatur, kita katakan ini berkat daripada Tuhan untuk menguji kesabaran kita. Kita memperoleh tantangan, rintangan dalam rumah tangga, kita katakan ini berkat daripada Tuhan. Karena di balik pencobaan ini, Tuhan menyediakan berkat bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon kebenaran firman Tuhan, kita angkat pujian kita. Karena Kau
ajak bawa kita dalam doa. Haleluya, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Pada saat siang hari ini, kembali kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang begitu manis datang dalam kehidupan kami. Firman Tuhan yang boleh datang mengingatkan kami. Biarlah kami Tuhan, seberapa telinga yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan menaruh setiap benih firman ini dalam hati kami, sehingga kami boleh melakukannya, kami boleh menjadikan firman Tuhan sebagai suluh dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu sabar dalam menghadapi setiap kehidupan kami, setiap musim kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kemampuan kesabaran bagi kami setiap pribadi yang boleh hadir pada saat siang hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Ajar kami untuk tetap bersabar setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang sudah menyampaikannya, kami yakin dan percaya Tuhan sudah memberkati. Tuhan yang memberikan pengurapan yang daripada Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan yang menilik dari tempat yang maha tinggi, Tuhan yang mengembalikan berlipat kali ganda sesuai janji kebenaran firman Tuhan. Kami siap memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan korban persembahan. Seperti biasa, dimulai dari bangku sebelah kanan saya dan dilanjutkan bangku sebelah kiri saya. Sementara persembahan dibawa ke depan, kita angkat pujian kita. Di mana-mana Tuhan
Saya persilakan. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap pengorbanan kita. Pengumuman bagi kita Bapak Ibu Saudara, kegiatan sepekan kita akan lanjutkan di tahun depan ya, karena akan difokuskan dalam latihan persiapan Natal. Jadi Natal tanggal 2 Desember, Natal Pemuda, dan Natal Umum itu tanggal 15 Desember. Ya, jadi jika Bapak Ibu Saudara ingin mendukung dalam dana dalam persiapan Natal kita, ya, Natal Umum bisa menghubungi Bendahara Ibu Orfa ya untuk menuliskan janji iman ya, berapapun yang Bapak Ibu berikan ya itu sangat berarti dalam pelaksanaan Natal kita, karena kita akan mengundang hamba-hamba Tuhan ya, dan kita akan menyambut mereka di tempat ini yang mungkin tidak terlalu besar, namun kita berusaha di suasana yang sederhana kita memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Ya, mungkin ini dapat kami sampaikan kalau dari Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan saudara-saudara. Kami hanya menghimbau pada akhir-akhir ini ya, kita mewaspadai ya, karena keadaan politik yang memanas ini, kita jaga hati karena seringkali ada yang terpancing emosi. Ya, kita bawa saja dengan sukacita. Jaga keluarga kita, pribadi kita, ya, kekeluargaan kita. Dan kita tetap berdoa supaya Tuhan menolong keluarga kita, jemaat kita, dan bangsa dan negara kita supaya aman dan sentosa. Ini aja yang perlu kami sampaikan. Karena pemerintah selalu menganjurkan seperti itu kepada kami orang-orang rohaniawan supaya ya memperhatikan hal-hal yang rohani ya. Karena orang-orang yang rohaniawan itu tugasnya untuk menjaga kerohanian kelompok yang dia pimpin ya. Ada orang yang dikatakan orang dermawan, dia berusaha untuk mendermai sesuatu yang paling perlu. Ya, orang usahawan itu orang berusaha untuk menghasilkan sesuatu untuk bangsa dan negara. Ya, jadi itu, dan kita ada Tuhan kalau boleh jadi orang yang setiawan. Itu aja yang kami perlu sampaikan. Terima kasih dan kami serahkan kepada pemimpin pujian. Tiba saatnya kita di penghujung ibadah. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian besar Allah.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kesempatan yang baik Engkau sudah berikan kepada kami untuk beribadah kepadamu. Mulai dari doa penyembahan dan puji-pujian kami sudah naikkan di hadirat-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Karena hanya dengan firman-Mu saja kami boleh melihat perkara-perkara yang besar yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau ada kekurangan-kekurangan kami, Tuhan ampuni kami. Kesalahan kami, Tuhan ampuni kami. Supaya kami layak di hadapan hadirat-Mu. Berkati kami sekalian ya Tuhan. Apa yang menjadi cita-cita kami, Engkau ingatkan dari tempat yang maha tinggi. Ajar kami mengerti, ajar kami tahu apa yang Engkau kehendaki. Supaya nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Segala usaha pekerjaan yang anak-anak-Mu sudah kerjakan, Tuhan Engkau memberkati. Pengorbanan mereka, Tuhan Engkau tolong supaya Engkau berlipat kali gandakan berkat berlimpah-limpah kepada anak-anak-Mu yang selalu berkorban buat pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Keluarga kami di mana mereka berada, mereka adalah bagian hidup kami Tuhan. Tuhan Engkau jamah mereka supaya mereka mengerti apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Inilah menjadi doa kami. Saudaraku, kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah kiranya kehidupan kami. Diberkatilah rumah tangga kami. Diberkatilah ladang usaha kami. Berkatilah kesehatan kami. Supaya kami menjadi kesaksian buat orang-orang lain. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih karunia dari Bapa menyertai kita sekalian hari ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kami akhiri ibadah ini dalam berkat nama Yesus. Haleluya, haleluya. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.